Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut adalah modul 3.1.A.6 dengan topik demonstrasi konstekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arif Mafatia Karim dari SMK Al-Kafah Kepanjen dengan pengajar praktek Ibu Susana Eka Dewi dan fasilitator Dr. Anda Ibu Sri Suweni. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas harapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah. Berikut adalah panduan pertanyaan wawancara yang akan saya sampaikan kepada kepala sekolah. Terima kasih atas waktunya Bu Maya. Jadi untuk agenda kali ini adalah saya mau melakukan presentasi dengan kegiatan wawancara dengan Bu Maya. Jadi di sini pada topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk topik yang akan diambil di sini adalah tentang kasus pada nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Ada beberapa pertanyaan Bu Maya yang nantinya akan saya sampaikan. Mungkin dari Bu Maya bisa menanggapi. Mungkin yang pertama untuk pertanyaannya, selama ini bagaimana Bu Maya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk permasalahan di sekolah biasanya kita melihat langsung ke lapangan. Jadi istilahnya nanti kita cari tahu permasalahan itu penyebabnya apa, kita cari solusinya dengan musyawarah bersama jajaran. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Maya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini karena di sekolah juga punya aturan ya Pak ya. Jadi kita juga melihat aturan yang sudah kita buat bersama. Tentunya juga dari segi warga semua, dari Bapak Ibu guru, jajaran waka-waka itu pun juga paham terkait dengan aturan. Oleh karena itu setiap permasalahan tentunya saya juga akan melihat atau mengevaluasi apakah keputusan yang kita ambil itu sudah sesuai dengan aturan yang kita buat. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Maya lakukan selama ini? Biasanya untuk suatu permasalahan kita melihat dulu permasalahan itu dari siapa dulu, terus kita biasanya akan bertanya kepada istilahnya yang subjeknya ya, maksudnya jadi istilahnya kenapa permasalahan ini sampai terjadi. Jadi mungkin bisa langsung wawancara. Mungkin kalau permasalahan ini timbul dari siswa, kita bisa langsung wawancara dengan siswa. Mungkin kalau terjadi di lingkup guru, kita juga bisa langsung wawancara dengan guru seperti itu. Dan akhirnya nanti setelah tahu, kita akan merapatkan dengan jajaran pimpinan seperti apa solusi yang akan kita ambil seperti itu. Tentunya juga kita melihat sesuai dengan aturan yang ada di sekolah yang sudah kita buat bersama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Maya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau saat ini yang saya rasakan ini lebih banyak jika permasalahan itu diselesaikan dengan keputusan bersama. Jadi istilahnya
semua warga sekolah itu tahu betul ya solusi terkait dengan permasalahan yang ada di lingkup sekolah kita. Jadi sama-sama memahami bagaimana langkah-langkah yang harus diambil, terus evaluasinya seperti apa. Jadi tidak hanya jajaran pimpinan yang paham, tapi semua guru juga bisa mengikuti seperti itu. Ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus di Medika? Tantangannya jika ada, mungkin biasanya ya ada pro dan kontra gitu kan. Biasanya ada beberapa teman guru mungkin atau teman jajaran pimpinan yang tidak begitu sepaham dengan keputusan yang sudah dibuat. Tapi tentunya juga menjadikan tantangan buat kita ya, bagaimana keputusan itu kita ambil. Tentunya juga kita melihat nantinya dengan solusi yang kita ambil itu paling tidak ada perubahan yang lebih baik, dan tantangannya harus bisa memberi pengertian kepada teman-teman yang belum sepaham seperti itu. Kemudian apakah Bu Maya memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema TK? Jadwal atau schedule? Sepertinya tidak ya, karena permasalahan itu kan tidak terjadwal. Iya. Jadi setiap ada permasalahan paling tidak sekolah harus segera menyelesaikan. Jadi biar tidak ada tumpukan-tumpukan permasalahan yang terpendam dan akhirnya nanti membuat masalah yang lebih besar di sekolah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Maya dalam pengambilan keputusan? Ada yang membantu itu, kalau yang saya rasakan selama ini yaitu teman jajaran ya Pak. Jadi istilahnya biasanya saya juga tidak bisa kalau mengambil keputusan secara sepihak terkait dengan istilahnya solusi dari saya sendiri. Jadi setiap keputusan itu kembali lagi melihat aturan yang sudah kita buat bersama dan kita musyawarahkan bersama dan sampai istilahnya mencapai sebuah keputusan yang baik. Seperti ini. Kemudian yang terakhir ini Bu Maya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Maya petik dari pengalaman pengambilan keputusan di Lima Etika? Kalau dari saya pribadi, setiap permasalahan itu juga buat evaluasi bagi sekolah ya. Jadi istilahnya permasalahan tersebut apakah memang sudah kita laksanakan langkah-langkah yang sesuai dengan visi misi sekolah, terus aturan sekolah seperti itu. Jadi sebuah permasalahan itu buat apa ya, refleksi buat saya ataupun teman-teman guru serta jajaran seperti itu. Jadi istilahnya buat pembelajaran. Mungkin itu saja Bu Maya yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kutipan jawaban dari wawancara pada narasumber yang pertama dari Ibu Maya Dian Rosita selaku Kepala Sekolah SMK Al-Kafah Kepanjen. Sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Selanjutnya adalah jawaban narasumber yang kedua oleh Bapak Muti dari SMK Cendekia Bangsa Kepanjen Malang. Dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Berikut adalah beberapa analisis yang akan kami sampaikan. Analisis yang pertama terkait hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Dan berikut adalah hasilnya. Sungguh indah tanah air hasil wawancara
Dan berikut adalah hasil wawancara yang kedua. Untuk analisis yang ketiga adalah apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Berikut adalah hasil dari analisis tersebut. Dan analisis yang terakhir adalah bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengembangan keputusan dilema etika pada lingkungan, pada murid-murid, dan pada kolega guru-guru. Adapun penerapan pengambilan keputusan dilema etika yang saya akan terapkan adalah sebagai berikut. Di antaranya menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan beberapa pihak yang terkait, serta mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.